Ciremai, atap tertinggi Jawa Barat, menjulang gagah di antara Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Keindahannya yang memukau seringkali menjadi magnet bagi para pendaki dari berbagai penjuru. Namun, di balik pesonanya, Ciremai menyimpan aura misteri yang kental dan telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa tragis. Salah satu yang paling melegenda adalah kisah hilangnya 5 dari 7 pendaki asal Bekasi pada bulan Mei tahun 2009, sebuah perjalanan yang dimulai dengan semangat namun berakhir dengan teka-teki tak terpecahkan. Langit Bekasi pada Jumat sore, 22 Mei 2009, menjadi saksi bisu berkumpulnya 7 orang sahabat yang diikat oleh kecintaan yang sama terhadap alam. Dipimpin oleh Iwan, yang paling berpengalaman di antara mereka, rombongan ini bersiap menuju Gunung Ciremai. Tawa dan semangat membuncah, membayangkan sejuknya udara pegunungan dan hangatnya api unggun di bumi perkemahan Palutungan yang menjadi tujuan awal mereka. Ransel-ransel terisi perbekalan seadanya, cukup untuk berkemah santai, bukan untuk sebuah pendakian yang menuntut ketahanan fisik dan mental. Setibanya di kaki Ciremai, udara dingin dan aura magis gunung seolah menyihir mereka. Entah bisikan dari mana, atau mungkin terdorong oleh ego dan semangat muda yang bergejolak, rencana awal pun berubah. Iwan melontarkan sebuah gagasan yang disambut gegap gempita oleh yang lain, menaklukkan puncak Ciremai. Mereka merasa tertantang oleh kegagahan gunung tertinggi di Jawa Barat itu. Keputusan ini diambil dengan tergesa-gesa, mengabaikan satu prosedur krusial yang seharusnya menjadi kitab suci setiap pendaki, yaitu melapor dan mendaftar di pos perizinan. Mereka memilih untuk menjadi pendaki gelap, menyelinap masuk ke dalam jalur pendakian tanpa izin, tanpa pemahaman yang cukup tentang medan yang akan mereka hadapi. Mereka tidak tahu bahwa langkah pertama yang mereka ambil di jalur ilegal itu adalah langkah menuju sebuah labirin misteri. Di balik pepohonan yang rimbun dan jalur yang sunyi, Ciremai seolah tersenyum menyeringai, menyambut ketujuh tamunya yang datang tanpa permisi, siap untuk memberikan mereka sebuah pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Dalam kealpaan mereka tidak menyadari bahwa setiap pendaki yang memasuki wilayah Ciremai tidak hanya berhadapan dengan tantangan fisik, tetapi juga dengan dunia lain yang tak kasat mata. Mereka telah melanggar etika pertama, sebuah kulonun atau izin kepada para penunggu yang tak terlihat. Sebuah kelalaian yang akan mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Sabtu berlalu, diwarnai dengan kelelahan yang mulai menggerogoti fisik dan mental ketujuh pendaki. Jalur yang mereka tempuh terasa semakin berat, berbeda dengan jalur resmi yang biasa dilalui. Semak belukar yang rapat dan tanjakan terjal yang seolah tak berujung mulai mematahkan semangat mereka. Logistik yang mereka bawa pun menipis dengan cepat, tidak sebanding dengan energi yang terkuras. Malam mulai turun, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan kegelapan yang pekat. Di tengah keputusasaan yang mulai merayap, secercah sinyal muncul di layar salah satu telepon genggam mereka. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Mereka segera menghubungi rekan yang menunggu di bawah, mengabarkan kondisi mereka yang genting. Suara di seberang telepon terdengar panik dan terputus-putus. Mereka tersesat, benar-benar kehilangan arah di tengah hutan Ciremai yang luas. Tidak ada penanda jalur, tidak ada petunjuk, hanya hutan lebat sejauh mata memandang. Kabar buruk tidak berhenti sampai di situ. Disampaikan dengan suara bergetar, Iwan, sang pemimpin yang seharusnya menjadi tumpuan harapan, justru mengalami musibah. Ia terperosok dan jatuh ke dalam jurang. Kondisinya parah, cedera serius di kepala dan kemungkinan patah tulang membuatnya tak bisa bergerak. Kabar ini seperti petir di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa moral yang mereka miliki. Pemimpin mereka lumpuh, mereka tersesat, dan malam semakin larut. Telepon itu menjadi kontak terakhir mereka dengan dunia luar. Setelah itu, sinyal lenyap sepenuhnya, ditelan oleh keheningan dan misteri Gunung Ciremai. Mereka kini benar-benar terisolasi, terperangkap dalam dekapan alam yang ganas. Kepanikan mencapai puncaknya, sementara di suatu tempat di dasar jurang, Iwan mengerang kesakitan, menatap kegelapan dengan tatapan kosong,
tidak menyadari bahwa takdirnya dan rekan-rekannya akan segera ditulis dalam salah satu bab paling kelam dalam sejarah pendakian Indonesia. Kabar jatuhnya Iwan ke jurang membuat suasana menjadi kacau balau. Kepanikan dan ketakutan mencengkeram erat hati keenam pendaki yang tersisa. Malam itu, di tengah hutan belantara Ciremai, mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ada loyalitas terhadap sang pemimpin yang kini terbaring tak berdaya. Di sisi lain, ada insting untuk bertahan hidup yang berteriak-teriak di dalam diri mereka masing-masing. Perdebatan sengit pun terjadi. Suara-suara saling bersahutan, sebagian ingin tetap bersama, sebagian lagi berpendapat bahwa mereka harus segera mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Udara dingin seolah semakin membekukan akal sehat. Dalam situasi hidup dan mati seperti itu, logika seringkali kalah oleh rasa takut. Akhirnya, sebuah keputusan yang kelak akan mereka sesali seumur hidup pun diambil. Mereka akan berpisah. Widi dan Freddy, dua orang yang fisiknya dianggap masih paling kuat, ditugaskan untuk turun gunung. Misi mereka adalah mencapai pos pendakian terdekat dan membawa tim penyelamat kembali. Sebuah tugas yang terdengar heroik, namun juga sangat berisiko. Mereka harus menembus kegelapan malam, melewati jalur asing yang berbahaya, dengan sisa tenaga yang ada. Sementara itu, 5 orang lainnya, Didi, Darso, Abdul Hatni, Gembong, dan Iwan yang terluka parah, akan tetap tinggal. Mereka akan menunggu di tempat itu, berharap bantuan akan segera datang. Perpisahan itu terasa begitu berat. Mereka saling berpelukan, memberikan kata-kata penguat, meskipun dalam hati masing-masing diliputi keraguan. Saat Widi dan Freddy melangkahkan kaki menuruni lereng yang gelap, mereka tidak tahu bahwa itulah kali terakhir mereka melihat wajah kelima sahabatnya. Mereka juga tidak menyadari bahwa dengan memisahkan diri, mereka telah melanggar salah satu pantangan terbesar dalam dunia pendakian. Jangan pernah meninggalkan rekanmu, apapun yang terjadi. Laporan mengenai hilangnya 7 pendaki segera direspons oleh tim SAR gabungan. Puluhan personel dari berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan pencinta alam, segera dikerahkan. Mereka mulai menyisir jalur-jalur pendakian Gunung Ciremai, berpacu dengan waktu dan cuaca yang tidak menentu. Harapan untuk menemukan ketujuh pendaki dalam keadaan selamat menjadi doa yang terus dipanjatkan. Setelah 2 hari pencarian yang melelahkan, secercah harapan akhirnya muncul pada hari Senin, 25 Mei 2009. Tim SAR berhasil menemukan 2 orang dari rombongan yang hilang. Mereka adalah Widi dan Freddy, 2 orang yang ditugaskan untuk mencari bantuan. Keduanya ditemukan di sebuah lokasi di antara pos Pesanggarahan dan Goa Walet, salah satu area yang cukup dikenal di jalur pendakian. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Widi dan Freddy tergeletak lemas di tepi jalur. Wajah mereka pucat, tubuh mereka menggigil kedinginan, dan tatapan mata mereka kosong. Salah satu dari mereka bahkan ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, nyaris menyerah pada ganasnya alam. Kehabisan makanan dan minuman, serta terus-menerus berjalan tanpa arah selama 2 hari, telah menguras seluruh energi mereka. Tim medis segera memberikan pertolongan pertama sebelum mengevakuasi keduanya turun ke pos Palutungan. Penemuan Widi dan Freddy disambut dengan kelegaan oleh semua pihak. Ini adalah titik terang di tengah kegelapan. Informasi dari keduanya dianggap sangat krusial untuk menemukan 5 rekan mereka yang lain. Semua orang berharap, dengan petunjuk dari Widi dan Freddy, tim SAR bisa segera menjangkau lokasi Iwan yang terluka dan 4 pendaki lainnya. Namun, harapan itu ternyata hanya sesaat. Di balik penemuan yang melegakan ini, sebuah misteri yang lebih besar justru baru akan dimulai. Cerita yang akan dituturkan oleh Widi dan Freddy nantinya bukanlah cerita tentang tersesat biasa, melainkan sebuah pengalaman di luar nalar yang akan membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Setelah kondisi Widi dan Freddy mulai stabil, mereka mulai menceritakan kronologi kejadian yang mereka alami. Cerita mereka terdengar ganjil dan sulit diterima akal sehat. Mereka mengaku selama perjalanan turun,
Mereka merasa seperti terus berputar-putar di tempat yang sama. Seringkali mereka mendengar suara-suara aneh, seperti alunan gamelan Jawa yang entah dari mana asalnya. Kadang, mereka melihat kilatan cahaya atau bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka merasa seperti sedang dibawa atau dipermainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jalur yang seharusnya menurun, terkadang terasa seperti menanjak. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Mereka merasa telah berjalan berhari-hari, padahal kenyataannya baru 2 hari. Pengalaman ini membuat mereka sangat ketakutan dan kelelahan secara mental, hingga akhirnya mereka kolaps di tempat tim SAR menemukan mereka. Berbekal informasi lokasi terakhir mereka berpisah, tim SAR dengan kekuatan penuh segera bergerak menuju titik yang dimaksud. Mereka optimis bisa segera menemukan kelima pendaki lainnya. Namun, setibanya di lokasi, sebuah kenyataan pahit menghantam mereka. Tempat itu kosong melompong. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada Iwan yang terluka, tidak ada Didi, Darso, Hatni, maupun Gembong. Tim SAR menyisir area di sekitar lokasi dengan radius beberapa ratus meter, namun hasilnya tetap sama. Kelima pendaki itu lenyap seolah ditelan bumi. Tidak ada jejak perkemahan, tidak ada sisa-sisa makanan, tidak ada barang-barang yang tertinggal. Hanya ada keheningan hutan yang mencekam. Kelegaan yang tadi sempat dirasakan, kini berganti menjadi kebingungan dan kengerian. Kemana perginya kelima orang itu? Misteri ini menjadi awal dari salah satu operasi pencarian paling sulit dan paling misterius dalam sejarah Gunung Ciremai. Hilangnya 5 pendaki tanpa jejak membuat operasi pencarian ditingkatkan ke skala yang lebih besar. Ratusan personel tambahan dikerahkan, menyisir setiap lembah, punggungan, dan aliran sungai di kawasan Gunung Ciremai. Foto kelima pendaki disebar luas, berharap ada informasi dari pendaki lain atau warga sekitar. Namun, hari demi hari berlalu, tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Di tengah upaya pencarian yang menguras tenaga, para relawan dan tim SAR mulai merasakan keanehan. Gunung Ciremai seolah menunjukkan sisi lainnya yang lebih kelam. Banyak anggota tim yang mengaku mendengar suara gamelan misterius di tengah malam, persis seperti yang diceritakan oleh Widi dan Freddy. Suara itu terkadang terdengar dekat, terkadang jauh, membuat konsentrasi buyar dan menimbulkan rasa takut. Ada pula yang merasa seperti diikuti oleh sosok tak terlihat atau melihat bayangan hitam melintas di kegelapan. Blok Batu Lingga, sebuah area yang dikenal sakral dan diyakini sebagai tempat pertapaan Nini Pelet, menjadi salah satu fokus pencarian sekaligus pusat dari kejadian-kejadian mistis. Beberapa relawan yang mencoba beristirahat di dekat area tersebut merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi mereka dengan tatapan tidak suka. Aura di sekitar Batu Lingga terasa sangat berat dan menekan, membuat banyak orang enggan berlama-lama di sana. Beberapa orang pintar atau paranormal yang ikut membantu pun memberikan keterangan yang beragam, namun intinya sama. Kelima pendaki itu telah memasuki dimensi lain. Mereka disembunyikan oleh penghuni gaib Ciremai karena telah berlaku tidak sopan dengan memasuki wilayah mereka tanpa izin. Meskipun tim SAR tetap bekerja secara rasional, cerita-cerita mistis ini tak ayal mempengaruhi psikologis para pencari di lapangan. Pencarian terus dilakukan dengan semangat pantang menyerah. Namun, Ciremai seolah menyimpan rapat-rapat rahasianya. Kelima pendaki itu tetap tidak ditemukan, seolah mereka telah menjadi bagian dari misteri gunung itu sendiri. Setiap sudut yang dijelajahi hanya menyisakan keheningan dan teka-teki. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Hari berganti minggu, namun upaya pencarian kelima pendaki di Gunung Ciremai tidak kunjung membuahkan hasil. Setiap jengkal tanah yang disisir, setiap tebing yang dituruni, dan setiap gua yang dimasuki hanya berujung pada kekecewaan. Tim SAR gabungan telah mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan terbaik mereka, namun kelima pemuda itu tetap menjadi misteri. Sesuai dengan prosedur tetap, protap, operasi pencarian dan penyelamatan, ada batas waktu yang ditentukan untuk sebuah operasi.
Setelah melewati batas waktu tersebut tanpa ada tanda-tanda penemuan korban, maka dengan berat hati operasi harus dihentikan. Keputusan sulit ini akhirnya diambil oleh Komando Operasi. Tim SAR ditarik mundur, dan kelima pendaki, yaitu Iwan, Didi, Darso, Abdul Hatni, dan Gembong, secara resmi dinyatakan hilang. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi keluarga yang telah berhari-hari menunggu di posko dengan penuh harap. Tangis mereka pecah, membasahi tanah di kaki Gunung Ciremai. Harapan untuk melihat kembali putra, suami, dan saudara mereka kini telah pupus. Yang tersisa hanyalah ketidakpastian yang menyiksa. Mereka tidak tahu apakah orang yang mereka cintai masih hidup atau sudah tiada. Tidak ada jasad untuk ditangisi, tidak ada makam untuk diziarahi. Meskipun operasi resmi telah ditutup, beberapa kelompok relawan dan keluarga masih terus melakukan pencarian secara mandiri dengan harapan tipis. Namun, usaha mereka pun tak membuahkan hasil. Gunung Ciremai tetap bungkam. Kelima pendaki itu kini telah menjadi legenda, nama mereka terukir dalam daftar panjang misteri yang menyelimuti gunung-gunung di Indonesia. Sebuah kisah tragis tentang perjalanan yang tak pernah benar-benar usai. Kisah hilangnya 5 pendaki di Gunung Ciremai menyisakan duka dan sebuah teka-teki abadi. Dari kacamata rasional, mungkin mereka tersesat lebih jauh dan akhirnya meninggal karena faktor alam. Namun, hilangnya mereka tanpa jejak sedikit pun membuka ruang bagi spekulasi dari dimensi lain. Dalam ajaran Islam, keberadaan alam gaib dan para penghuninya, seperti bangsa jin, adalah sebuah fakta yang harus diimani sebagai bagian dari kebesaran Allah. Jin diciptakan dari api dan hidup di dimensi yang berbeda, namun mereka bisa melihat manusia dan terkadang berinteraksi, terutama untuk menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam. Peristiwa yang menimpa rombongan Iwan bisa menjadi cerminan dari interaksi ini. Ketika manusia memasuki wilayah mereka dengan sikap yang tidak pantas, seperti sombong, meremehkan, atau melanggar adab, mereka membuka celah bagi gangguan dari makhluk gaib. Pendakian yang dilakukan secara ilegal, tanpa izin dan doa, serta keputusan untuk berpisah dan meninggalkan rekan yang terluka, dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dan kesombongan yang menjadi pintu masuk bagi gangguan tersebut. Mungkin saja mereka benar-benar disesatkan atau disembunyikan hingga tak bisa kembali. Segala kemungkinan hanya Allah yang Maha mengetahui. Tragedi ini adalah sebuah tadabbur alam yang sangat mahal harganya. Pelajaran moral yang bisa dipetik sangatlah jelas. Pertama, jangan pernah meremehkan alam dan selalu patuhi aturan yang ada. Izin dan pendaftaran pendakian bukanlah sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab dan penghormatan. Kedua, utamakan keselamatan dan kebersamaan di atas ego pribadi. Keputusan untuk berpisah dalam kondisi darurat seringkali berujung fatal. Solidaritas adalah kunci untuk bertahan hidup di alam liar. Ketiga, dan yang paling penting, adalah menjaga adab dan etika. Gunung bukanlah sekadar tumpukan batu dan tanah, ia adalah bagian dari ekosistem ciptaan Allah yang memiliki aturan mainnya sendiri. Jaga ucapan, jaga perbuatan, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.